Sebuah kabar datang dari pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan. Bek kiri berusia 23 tahun ini resmi berpisah dengan klub Korea Liga 1, Suwon FC. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pihak klub Korea Selatan tersebut melalui kanal resmi mereka. Pengumuman ini juga membuat kita cukup penasaran dengan langkah selanjutnya yang akan diambil Arhan. Selama satu musim bersama Suwon FC, Arhan memang jarang mendapatkan kesempatan bermain. Dari data yang ada, dia hanya tampil sebanyak 2 kali dengan total durasi bermain 4 menit. Arhan bahkan mendapatkan kartu merah dalam salah satu penampilannya. Mertua Arhan, Andre Rosiade, sebelumnya telah memberikan sedikit bocoran mengenai masa depan menantunya. Menurut Andre, Arhan masih akan melanjutkan karirnya di luar negeri dan belum berencana kembali ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Arhan tidak akan memperpanjang kontrak dengan Suwon FC. Dia akan tetap berkarir di luar negeri, ujar Andre. Andre juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa Arhan akan bergabung dengan klub yang dia naungi, yakni Semen Padang. Meskipun banyak netizen yang berharap Arhan memperkuat Kabau Sirah, tapi Andre menegaskan bahwa ada beberapa klub luar negeri yang tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Arhan. Minimnya menit bermain tidak mengurangi daya tarik Arhan. Meskipun jarang tampil, nama Arhan tetap menjadi incaran beberapa klub di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dan kualitas yang dimiliki oleh pemain asal Blora ini masih sangat diperhitungkan di level internasional. Pertanyaan besar kini adalah, klub mana yang akan menjadi pelabuhan baru bagi Arhan? Kita tunggu saja kabar selanjutnya mengenai masa depan pemain yang pernah menimba ilmu di Tokyo Verdy ini. Masa depan Arhan masih misterius. Kendati demikian, ia telah dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk tim dari Indonesia. Ada 5 klub yang mendekati suami dari Aziza Salsa itu. Berikut 3 klub BRI Liga 1 yang bisa tampung Pratama Arhan. 1. Semen Padang. Andre juga mengatakan bahwa Arhan tidak akan bergabung dengan Semen Padang. Ia adalah penasehat Kabau Sirah di BRI Liga 1 2024-2025. Sebelumnya, ia sempat bertanya kepada netizen terkait kemungkinan Arhan merapat ke Semen Padang di libur kompetisi lalu. Namun, kali ini Andre berbicara berbeda. Saya pastikan Arhan tidak akan ke Semen Padang, pasti abroad. Ada 5 klub yang mendekati Arhan, imbuh Andre. 2. PSIS Semarang. Apabila memilih untuk kembali ke Indonesia, Arhan kemungkinan bakal balik ke PSIS Semarang. Pasalnya, ia punya kesepakatan dengan Mahesa Jenar. Saat itu, Arhan akan bermain abroad. Dia pindah ke Tokyo Verdy secara gratis dari PSIS, klubnya sejak masa junior sampai menjadi tim profesional pertamanya. Tak hanya itu, antara kami PSIS, Arhan, dan agen Arhan telah sepakat mau sejauh mana Arhan bermain di luar negeri. Saat kembali ke Indonesia, Arhan kembalinya ke PSIS sebagai rumah yang telah membesarkan nama Arhan selama ini, ujar CEO PSIS. 3. Persija Jakarta. Heboh Pratama Arhan dihubung-hubungkan dengan Persija. Pasalnya ia berfoto bareng dengan Witan Sulaiman disertai dengan lagu Kami Bersama Persija. Apalagi Persija juga membutuhkan bek sayap kiri, posisi yang dimainkan Arhan. Keberadaan Firza Andika di posisi itu dianggap masih belum memuaskan. Persija sejatinya punya Doni Tripamungkas yang bisa bermain di posisi tersebut. Namun pemain berumur 19 tahun ini lebih banyak membela bermain untuk timnas Indonesia dan U20 ketimbang Macan Kemayoran. Di cerita lain, calon penyerang naturalisasi timnas Indonesia, yakni Ole Romeni, dilaporkan akan pindah dari FC Utrecht ke Oxford United dengan mahar 2 juta euro. Ole Romeni merapat ke Utrecht pada tahun 2023 lalu. Ia saat itu dikontrak sampai tahun 2026 mendatang. Di musim perdananya di Utrecht, ia sempat diganggu cedera kaki. Total ia cuma bermain 18 kali di semua ajang kompetisi dengan sumbangkan 1 gol saja. Musim ini performanya membaik.
Romeni mencetak 2 gol dari 14 pertandingannya di semua ajang kompetisi bagi Utrecht. Walau Romeni memang cukup sering diandalkan oleh FC Utrecht, namun belum lama ini muncul spekulasi soal masa depannya. Padahal kontraknya di Utrecht masih tersisa 18 bulan lagi. Ia disebut-sebut diincar oleh klub divisi Champions Inggris, yakni Oxford United. Mayoritas saham di klub tersebut kebetulan dikuasai oleh Erick Thohir. Selain itu, klub itu juga dihuni oleh gelandang timnas Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand. Rumornya, Oxford mengincar oleh Romeni pada Januari 2025 ini. Rumor itu sekarang berhembus makin kencang. Kini muncul kabar baru terkait oleh Romeni. Rumornya Oxford United dan FC Utrecht sudah tuntas menggelar negosiasi. Kabarnya Utrecht siap melepas Romeni dengan mahar mencapai 2 juta euro atau sekitar 33,6 miliar rupiah. Menurut media Inggris, FC Utrecht dan Oxford United sudah hampir sepakat soal transfer oleh Romeni. Penyerang berusia 24 tahun itu tampaknya akan pindah ke klub Inggris yang bermain di Champions itu dengan harga sekitar 2 juta euro. Dalam dunia sepak bola, nama besar selalu menjadi topik pembicaraan menarik, tak terkecuali dengan Pratama Arhan dan Ole Romeni. Arhan, seorang bek kiri yang dikenal dengan lemparan jarak jauhnya, kini berada di persimpangan karir. Meski menit bermainnya di Suwon FC terbilang minim, daya tarik dan potensinya tak pernah surut di mata klub-klub internasional. Pertanyaannya kini, kemana langkah kaki Arhan akan membawanya selanjutnya? Di sisi lain, kabar kepindahan oleh Romeni ke Oxford United menambah cerita baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Sang penyerang naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia ini berpotensi bermain bersama Marcelino Ferdinand di klub Champions Inggris tersebut. Dengan mahar transfer yang mencapai 2 juta euro, transfer ini membuktikan bahwa talenta sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di kancah global. Jadi, mari kita tunggu bersama bagaimana kisah ini akan berlanjut. Apakah Arhan akan menemukan pelabuhan barunya di luar negeri? Dan apakah Romeni akan bermain di Oxford United? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, kita sebagai penggemar sepak bola akan selalu mendukung mereka dalam setiap langkah perjalanan karir mereka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir cerita ini. Jangan lupa terus dukung sepak bola Indonesia dan para pemainnya yang berjuang di dalam maupun luar negeri.